Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Pojok Programmer. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang baru yang sedang tren akhir-akhir ini. Mungkin sudah tidak terlalu lama ya. Mungkin hari ini mau saya bahas. Ini adalah salah satu bahasa pemrograman untuk web modern, di mana bahasa pemrograman yang akan kita pelajari nanti adalah Node.js. Nah, kita bahas di sini, kita bahas pengantarnya dulu. Apa itu Node.js, mengapa kita membahas Node.js, dan bagaimana Node.js bekerja. Nah, jadi dari JS-nya saja kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah JavaScript. Nah, cuman selama ini yang kita tahu bahwa JavaScript itu adalah bahasa scripting yang hanya jalan di sisi klien, atau di istilahnya client side scripting. Nah, jadi di sini Node.js itu adalah JavaScript, tetapi dia akan dijalankan di server. Jadi kita nanti akan membuat pemrograman webnya menggunakan JavaScript, dan JavaScript-nya tidak dijalankan oleh klien, tetapi dijalankan oleh server sendiri. Nah, maka di sini apa itu Node.js? Node.js sebenarnya adalah server environment atau perangkat server yang open source. Jadi mengizinkan Anda menjalankan JavaScript di sisi server. Node.js berjalan di banyak platform, artinya di banyak OS. Jadi kita tidak hanya melulu di Windows saja atau di Linux saja. Nah, yang utama adalah JS itu adalah gratis. Nah, selama ini di dunia web itu kan, paling orang awam banyak mempelajari adalah PHP ya. Jadi untuk bahasa pemrograman web rata-rata menggunakan PHP. Nah, PHP itu jelas dia adalah server side scripting ya, di server side scripting. Nah, nanti apa bedanya antara PHP dengan Node.js, dan bagaimana kita di sisi mana bedanya antara PHP dengan Node.js. Nah, di sini mengapa kita harus menggunakan Node.js? Nah, ini karena Node.js mengusung konsep asynchronous programming. Nah, beda dengan PHP. PHP adalah teknologi web lama yang sampai sekarang pun gitu sebenarnya masih menggunakan konsep synchronous programming. Maka tidak heran apabila nanti ketika Anda membangun sebuah aplikasi web berbasis web menggunakan PHP, servernya mau Nginx ataupun mau menggunakan Apache, maka akan ada terjadi istilah websitenya lemot dan seterusnya. Kalaupun websitenya ingin cepat, requestnya ingin cepat dihandle oleh banyak dengan konkurensor yang banyak, yang harus ditingkatkan adalah sisi servernya. Jadi servernya performanya harus di up lagi, RAM-nya digedein, bandwidth-nya digedein, dan seterusnya. Nah, kalau di Node.js tidak seperti itu, karena Node.js itu mengusung konsep asynchronous programming. Sebetulnya di ASP juga bisa menggunakan asynchronous programming, karena sebetulnya ASP juga adalah sama dengan PHP, dia adalah synchronous programming. Namun kalau Anda menggunakan ASP untuk dengan mengusung konsep asynchronous, maka Anda harus punya waktu ekstra untuk men-setting ASP agar berjalan secara asynchronous. Nah, kita lihat sini, apa itu asynchronous? Nah, sebelum membahas masalah asynchronous, kita flashback dulu ke masalah synchronous programming. Nah, PHP adalah salah satu jenis bahasa pemrograman dengan konsep sinkronus, ya, di mana cara kerja PHP dalam menangani request atau permintaan klien adalah sebagai berikut. Jadi bayangkan ketika Anda membuka browser, terus Anda mengetik sesuatu di web browser atau di halaman pencarian sebuah halaman web, ketika Anda menekan tombol go atau enter, artinya Anda sebagai klien mengirim request ke server. Nah, apa yang terjadi di server? Di server akan melakukan tugasnya, ya. Ketika tugasnya belum selesai, si server ini menunggu tugas berikutnya, ya, dalam melayani request. Jadi dia tidak bisa melakukan multiple request, dia tidak bisa melakukan banyak permintaan. Jadi satu permintaan user akan ditangani terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai, outputnya sudah dapat, maka si server itu akan memberikan hasilnya ke klien dari tugas yang telah dikerjakan. Nah, setelah dia selesai mengerjakan satu pekerjaan, dia akan siap kembali menerima request dari kalian berikutnya. Nah, ini adalah konsep synchronous programming. Ini pekerjaannya harus selesai dulu satu, baru dia bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi dia single thread, ya, single request, ya, satu single. Nah, kalau yang
asinkronus itu beda. Nah, di sini analogi asinkronus, ini asinkronus seperti ini. Di PHP, berbeda di PHP, Node.js itu konsepnya adalah seperti berikut. Jadi ketika klien mengirim request ke server, ya Anda mengetik sesuatu di browser menggunakan sebuah halaman aplikasi web yang menggunakan Node.js misalnya, nah berarti Anda mengirimkan request ke server. Nah, si server itu pada saat dia sedang bekerja pun, ketika dia sekarang menyiapkan data dan seterusnya, membaca database dan seterusnya, ketika dia sedang bekerja pun dia sudah siap untuk menerima request berikutnya tanpa harus menunggu pekerjaan yang lainnya selesai dulu. Jadi ketika hasilnya sudah dapat, server memberikan ke klien, dan dari tugas yang selesai ke klien dari tugas yang diterima. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu, ketika pekerjaan server belum selesai menyelesaikan pekerjaannya, si klien itu boleh menerima request dan si threadnya itu akan diproses. Jadi di sini tidak, di Node.js mengeliminasi waktu tunggu, tidak mesti nunggu satu pekerjaan selesai. Dia akan langsung bekerja ke request berikutnya. Nah, Node.js itu menjalankan single thread, tapi multiprocessing dan non-blocking. Inilah disebut dengan asynchronous programming. Single thread, satu thread, non-blocking, asynchronous, tapi dia menjalankan satu thread tapi multi request, banyak request sekaligus. Nah, apa kelebihannya? Ya, ini ujung-ujungnya adalah dia akan sangat menghemat memori server. Berbeda dengan PHP dan ASP, kalau ingin seperti itu, ingin menghandle banyak user, maka yang harus dilakukan adalah mengupgrade server, mengupgrade RAM-nya, mengupgrade bandwidth-nya dan seterusnya. Jadi sungguh tidak menghemat. Nah, supaya memudahkan analogi antara asinkronus dengan sinkronus, saya akan analogikan ke dalam sebuah konsep restoran seperti ini. Nah, di sini ya. Jadi analoginya seperti ini. Ini ada meja satu, ini ada meja dua. Di sini ada juru masak, di sini ada pelayan. Pelayan inilah yang disebut dengan thread, single thread. Nantinya akan melayani Anda, menjembatani antara klien dengan juru masak sebagai server. Nah, ketika kita memesan makanan ke si pelayan, maka si pelayan akan memberikan menu pesanan kita ke dapur, ke juru masak. Kemudian si juru masak bekerja. Nah, si pelayan ini dia tidak menunggu juru masak menyelesaikan masaknya untuk diberikan ke Anda, tetapi sambil menunggu juru masaknya dia bekerja menyelesaikan masakannya, si pelayan ini datang lagi ke meja kedua. Nah, di meja kedua menulis pesanannya apa, kemudian dia balik lagi ke dapur, ke juru masak memberikan pesanan daripada klien. Ketika ada meja ketiga, terus dan seterusnya. Nah, balik ketika menunya masakannya selesai, maka si pelayan akan memberikan hasilnya ke masing-masing meja. Di sini terlihat pelayan tidak pernah berhenti, threadnya tidak pernah berhenti, dia terus bekerja melayani banyak request untuk diproses. Nah, inilah analogi asinkronus kalau dianalogikan ke dalam sebuah restoran. Beda dengan di PHP yang sinkronus, maka analoginya akan seperti ini. Ini adalah pelayan, ini meja satu, ini meja dua. Ketika meja satu merequest satu buah makanan, misalnya nasi goreng, maka si pelayan akan menuju ke dapur, memberikan pesanan klien, maka si juru masak melakukan proses memasak nasi goreng, dan si pelayan tidak pergi kemana-mana. Dia menunggu sampai nasi goreng selesai. Kemudian ketika nasi goreng sudah selesai, maka dia menghantarkan ke meja satu. Berikutnya, jika ada request dari meja kedua, dia akan lari ke meja kedua. Dan di meja kedua, pesanannya akan disampaikan ke juru masak di dapur. Dan dia akan berhenti, tidak akan kemana-mana, tidak akan mengerjakan apapun, tidak melayani request dari meja yang lain selama pesanan meja kedua itu belum selesai. Di sini terlihat jelas, di sebelah manakah efisiensinya? Di sinilah terdapat efisiensi, bahwa tidak terjadi delay waktu, tidak terjadi proses menunggu. Jadi artinya proses pengiriman data, proses processing data bisa dikerjakan tanpa ada waktu jeda. Inilah teknologi asinkronus yang sekarang sedang tren. Jadi cocok untuk membuat website yang interaktif, tapi tidak cocok untuk membuat image manipulasi, video encoding, itu nggak cocok ya. Tapi biasanya cocoknya untuk membuat aplikasi berbasis web,
single page aplikasi dan seterusnya. Ini sangat cepat gitu ya. Jadi untuk menghandle banyak request dengan satu thread bisa cukup cepat. Nah, di sini selanjutnya setelah Anda memahami apa itu asinkronus, mengapa kita memilih Node.js, nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana menginstal Node.js di server di komputer kita, dan selain itu tool apalagi yang digunakan selain Node.js-nya, editornya apa. Nah, nanti di video kedua kita akan bahas editor dan Node.js-nya sendiri bagi instalasinya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.